Ini yang sehat Ajo? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan Ajo. Ya, Pak De. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ayat. Li ila fil Quraisy. Ila fihim mud'iratan syaitan al-ya'budu rabb hadzal bait. Alladzina at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Ini ayat ini di musim dingin, karena kebiasaan orang Quraisy itu mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Allah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan menyenangkan rasa sakit atau sehat. Saya tanyakan, di bulan Januari, benar itu kata Pak De, di Makkah itu dingin dan anginnya kencang. Kalau di bulan Desember atau Agustus itu panasnya bukan main. Jadi Allah di surat Ar-Rahman tadi bilang Pak De, Tuhan menjaga keseimbangan. Jadi bagaimanakah kita itu menikmatinya itu Pak De? Allah akan menjaga peredaran itu dengan keseimbangan. Kalau tidak ada keseimbangan mungkin berbentur pada planet ini. Dan tak pencerahan dari Pak De, bagaimana kita menyikapi ayat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak De. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ustaz. Ya, Allah menciptakan semuanya dengan keseimbangan. Apakah itu pohon, ya manusia, pada dirinya keseimbangan. Maaf, misalnya tidak lengkap anggota tubuhnya, tapi ada saja cara keseimbangan. Banyak ya, kakinya tidak ada, tangannya ada, tapi dia bisa hidup. Sehingga dia dijadikan bahan motivasi. Kalau dia misalnya tidak berilmu tinggi, apa pula keseimbangan? Ya, tuntutannya tidak terlalu tinggi pula misalnya ya. Tapi kalau dia sudah berilmu tinggi, tentu bacaannya harus juga tinggi. Ya, perlu juga buku-buku yang berkualitas. Jadi berimbang. Jadi begini, dia sudah berilmu tinggi, lalu bacaannya tidak berkualitas, itu tidak berimbang namanya. Dia tamat SD, ya baca saja buku-buku yang patut, jangan pula yang tinggi-tinggi. Terus keseimbangan di sini juga Allah peragakan ya, orang pakai sepeda motor itu kok bisa ya rodanya dua, kok bisa saja dia bisa berdiri itu ya, dengan kaki kita dua, kadang-kadang badan dia lebih subur, tapi bisa lari, bisa jalan dengan seimbang. Nah, begitu pula ciptaan langit dan bumi ini memang berimbang. Lihatlah kalau kita berdiri di halaman, lihatlah ke langit. Langit melingkungi kita, mengatapi kita dengan berimbang. Lihat kiri kanan kok sama jaraknya ya. Sama jaraknya muka belakang, sehingga tampak kaki langit itu melingkari kita. Jadi memang diciptakan bumi ini sebagai hamparan dan langit sebagai atap oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa Al-Baqarah 22. Nah, jadi untuk menjaga keseimbangan ini bagaimana kita bersikap? Ialah tatkala musim dingin, jaga kesehatan, mungkin ya pakainya lebih agak tebal ya. Kalau minumannya dicocokkan pula, bisa minum rempah ya, misalnya dari jahe yang sangat tradisional, mungkin bisa cengkeh campurannya atau minum jamu. Kalau musim dingin apa pula yang kalau musim panas apa pula yang cocok, baik berpakaian ataupun keluar rumah bagaimana. Kalau memang musim dingin ya, seperti di Eropa itu, beberapa bulan sebelum musim dingin sudah menyiapkan segala sesuatu, sehingga memang aktivitas banyak dalam rumah. Kalaulah tidak perlu untuk keluar, ya tidak keluar. Kalaupun keluar dengan perlengkapan yang betul-betul sempurna, menutup diri ya. Sehingga ada juga faedahnya musim dingin itu, misalnya daerah yang belum banyak muslimnya atau memang tidak sama sekali,
sehingga pakainya itu sangat sederhana ya, banyak terbuka aurat. Tapi dengan ada musim dingin itu dia lebih banyak menutup aurat. Tatkala dia menutup aurat, dilihat tampak anggun, tampak lebih terhormat. Ada juga yang dapat hidayah. Jadi jangan dibiarkan musim berlalu begitu saja, ada pelajaran. Ya. Oh, ternyata lebih bagus ya, lebih nyaman dipandang, lebih tidak risih. Kalau tentu semua orang kan ada rasa malu itu di hati. Mungkin musim dingin itu bisa saja jalan hidayah. Mungkin begitu ya, bagaimana kita menjaga keseimbangan itu, cocokkanlah keberadaan apa yang Allah takdirkan pada diri kita. Jangan melampaui batas. Maka keseimbangan itu dengan sendirinya akan menyertai kita. Baik Ustadz. Dan ini Ustadz sudah ada juga yang bergabung bersama kita melalui WhatsApp ini. Iya. Di 08313998 sekian. Ini Assalamualaikum Ustadz Firdaus. Batasan sholat subuh kalau kita berpedoman lihat jam, batasnya itu pukul berapa? Ya silakan Ustadz. Baik. Waktu subuh mulai terbit fajar sampai terbit matahari. Nah, karena bumi ini bulat, terus dia berputar dengan gerakan itu ya seperti gerakan gasing ya. Mungkin mudah-mudahan banyak yang tahu apa itu gasing. Gasing itu dia berputar, tapi putarnya itu bergoyang. Dengan bergoyang itu kalau dia beratnya ke selatan ya pokoknya dia bergerak begitu ya, kayak gasing. Nah, sehingga waktu itu berbeda-beda. Jadi rata-rata misalnya subuh, kalau dicocokkan ke jam kita di Sumatera Barat ya, tapi ingat kalau sekalipun di Sumatera Barat ada bedanya. Misalnya Kota Padang dengan Air Bangis ada bedanya 4 menit, tapi tidak ada sampai beda 10 menit ya. Paling banyak itu 4 menit. Kalau dengan Jambi bisa 15 menit, dengan Pekanbaru ada bisa 6 menit itu ya. Nah, jadi pukul berapa rata-rata terbitnya fajar? Kalau di Padang itu ya rata-rata jelang pukul pukul 5, ada yang jelang pukul 5 atau pukul 5 lewat sedikit misalnya waktu subuh, atau bisa saja pukul subuh itu pukul 5 sampai pukul 5 lewat 15 ya. Maka masing-masing kita hendaklah punya jadwal salat. Sekali lagi, jadwal salat subuh tidak selalu pukul 5. Ada kalanya sebelum pukul 5, ada sampai pukul 5 yang sudah sangat lewat dari pukul 5. Jadi posisi mataharinya memang begitulah. Dia di bawah ufuk timur min 18 derajat. Di bawah ufuk timur. Ini yang sudah dikoreksi baru-baru ini ya. Sudah. Kalau Indonesia sudah masuk tahun kedua. Kalau Malaysia itu sudah tahun ketiga, bahwa waktu subuh itu setelah dikoreksi ya idealnya ditambah 8 menit lagi. Kalau misalnya jadwal salat dulu pukul 5 pada tanggal tertentu, baru boleh azan secara ilmu pengetahuan tambah 8 menit lagi. Nah, dalam hal ini ibu tadi yang bertanya itu ya, siapa yang bertanya tadi? Bapak. Oh ya, Bapak, maaf ya. Bapak kan juga untuk ibu, anak-anak ya, sanak saudara. Pastikan dapatkan kalender dari Muhammadiyah, itu sudah beredar, dicetak sekian ribu ya. Juga dicetak Masjid Raya Sumbar, itu pedomani saja kalender tersebut, cocokkan waktu subuhnya. Bagi masjid dan musala yang punya jam digital itu yang belum dikoreksi waktu subuhnya, ya bawalah ke tempat operasinya, maksudnya yang ke ahlinya, supaya subuhnya itu diundur 8 menit lagi. Hanya subuh saja, yang lain tidak. Karena dulu itu ya ulama kita sudah coba berpikir waktu subuh itu min 20 derajat di bawah ufuk. Ternyata terlalu cepat. Ini sekedar perbandingan ya. Kalau di Mekah Madinah sesudah salat subuh hari sudah terang benderang. Tapi kalau di Indonesia sudah salat subuh masih gelap. Bahkan kalau sudah sampai di rumah kunci pintu, hari masih malam gitu ya. Kalau di Mekah Madinah hari sudah terang benderang. Ini menandakan bahwa kita di Indonesia selama ini terlalu cepat. Alhamdulillah di Majelis Tarjih dan Tajdid dalam wacana yang sekian tahun lamanya dengan penelitian-penelitian sampailah diputuskan waktu subuh yang lama ditambah 8 menit.
dan juga sangat mutakhir, Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat dalam muzakarah atau ijtima memutuskan, itu tempatnya di Hotel Bukit Gadang Sijunjung, saya juga hadir waktu itu, dengan berketetapan hati, dengan segala menyimak dan menguji dan seterusnya ya, waktu subuh yang lama dilakukan saat posisi matahari min 18 derajat di bawah ufuk, artinya ditambah 8 menit. Baik Ustadz. Dan pendengar, untuk Anda tentunya masih dapat bergabung bersama kami di pagi hari ini melalui telepon di 812878 ataupun WhatsApp di 0811666695. Dan Ustadz, ini sudah ada lagi yang bergabung bersama kita melalui WhatsApp. Ya, baik. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Untuk perhitungan jadwal sholat dari posisinya itu biasanya dilakukan penelitian oleh siapa dan seperti apa penelitiannya Ustadz? Oh iya. Silakan Ustadz. Misalnya masuk subuh saja ya. Kalau zuhur enggak ada masalah. Sudah melewati bayangan cucuran atap, itu sudah masuk zuhur. Kan aqimis sholata liduluki syams. Dirikanlah salat setelah matahari tergelincir, maksudnya tengah harinya sudah lewat, zuhur masuk. Kalau asar bayang-bayangnya itu sudah, sebenarnya kita sendiri bisa bayang-bayang benda tegak lurus sudah melebihi. Kalau maghrib itu matahari terbenam ditandai dengan hanya syafaq merah yang indah saja, maghrib itu bisa diamati. Waktu isya adalah syafaq merah di ufuk barat itu benar-benar sudah hilang, itu masuk isya. Tapi subuh bagaimana untuk mengamati fajar itu sulit karena kita banyak gunung-gunung. Kadang-kadang sudah 6:30 matahari belum juga terlihat. Jadi bagaimana mengamati, bagaimana penelitian itu? Di Muhammadiyah itu diamanahkan 3 perguruan tinggi, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Universitas Profesor Dr. Hamka UHAMKA Jakarta, dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Di 3 kampus ini punya observatorium atau kalau saya menyebutnya labor ilmu falak dengan segala peralatannya, tentu juga timnya, dia manahkan itu, coba teliti. Cara kerjanya bagaimana? 1 jam ya menjelang waktu subuh itu sudah berada di tempat. Tempatnya apa? Ada lereng gunung, ada lembah, ada pinggir pantai, ada dalam kota, ada dalam desa. Ternyata azan subuh di Indonesia fajarnya belum terbit. Kapan baru ada fajar itu terbit? Beberapa menit sesudahnya itu baru ada fajar terbit. Saya mengikuti waktu ya di Sijunjung dan juga pernah di Padang ini dulu. Sudah azan semuanya kota Padang, masjidnya subuh tapi fajarnya belum terbit. Sudah beberapa menit sudah azan baru tampak tanda-tanda fajar itu. Lalu diputuskan dari hasil penelitian itu, karena sudah diuji, ya ditambah 8 menit. Alhamdulillah mungkin ya untuk pendengar semua, Masjid Raya Sumbar itu sudah mengeksekusi azan subuhnya, sudah dicocokkan posisi matahari min 18 derajat. Artinya ditambah 8 menit. Kenapa 8 menit? Apa hubungannya dengan min 18 derajat? Jadi begini ya. Kalau posisi matahari itu min 20 derajat di bawah ufuk, masih gelap gulita, belum ada fajar. Tapi kalau matahari sudah naik 2 derajat lagi, baru ada fajar terbit. 1 derajat untuk naik butuh waktu 4 menit. Naik 1 derajat lagi 4 menit. Jadi karena naiknya hanya 2 derajat, 4 kali 2 kan 8. Ya, makanya itu 8 menit saja tambahnya. Silakan dikumandangkan azan. Ingat, kalau waktunya belum masuk, azan dikumandangkan. Jangan-jangan ya tentu orang yang tidak ke masjid dia salat, maka dia salat tidak di waktunya. Inilah yang melanggar firman Allah, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Waktu salat itu buat orang beriman ditentukan waktunya. Oke, baik Ustadz. Ini sudah ada yang bergabung melalui telepon lagi nih Ustadz. Kita terima saja. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi. Iya. Halo?
Iya, sepertinya ini terputus Ustaz. Iya. Iya, baik pendengar, untuk Anda dapat bergabung bersama kami melalui telepon di 812878 ataupun WhatsApp di 081166669975. Baik, kita terima kembali. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum Rani. Pade, Iya. sekarang aku udah lega. Subuhnya di Unan ini di Gadut Oh, sudah merata. alhamdulillah. Ya dulu memang ada keduluan 8 menit atau 10 menit. Iya, iya. Sekarang alhamdulillah mungkin dia membeli almanah Muhammadiyah. Muhammadiyah di masjid-masjid. Nah, sekarang alhamdulillah sudah merata. Memang betul kata Pade, fajarnya belum masuk tuh dia sudah azan. Iya, iya. Jadi kalau orang masih bayang apanya tuh bayang tahajud. Nah, jadi kan buru-buru orang jadinya. Iya, iya. Jadi fajar itu masuk, baru kita bisa sunat fajar. Nah, sekarang alhamdulillah sudah merata semuanya. Terima kasih Pak De. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai informasi. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tanggapan Ustadz? Iya, saya di Limau Manis itu di Unan juga ya berjuang melalui pribadi-pribadi menyampaikan, mungkin ya tentu secara halus, secara bertahap, termasuk di kampus Unan dulu ya. Jadi sudah dibangun dialog ya. Jadi terima kasih Hajo Niang sudah melaporkan itu. Memang untuk Kota Padang grafiknya bagus sekali. Hanya ya sudah berkurang juga masjid yang belum mengamalkan itu. Nah, cuman begini, kalau benar-benar tidak tahu itu kan lain ceritanya. Tapi sudah begitu kedengar berbeda, hendaklah ada proaktif kenapa. Jangan dibiarkan saja begitu. Nah, pakai jalan yang lama itu enggak benar juga secara hamba Allah yang ilmiah ya, yang firman Allah kan ada kalimatnya afala ta'qilun. Aktifkanlah pemikiranmu, jangan diamkan saja gitu ya. Jadi tentu tidak boleh pula kita mengatakan orang punya otak beku atau otaknya dalam kulkas, tidak boleh ya, itu ya. Jadi memang harus tersentak hati ini. Jadi saya senang tuh ya kalau di Limau Manis itu kan masyarakat ilmiah, orang yang banyak berhati lembut. Tapi ya secara bertahap ya, bisalah kita maklumi sambil mana yang benar tuh ya. Nah, memang yang benar itu dia akan nyata dengan sendirinya. Sama seperti saya memperjuangkan arah kiblat ya cukup bertahun-tahun, termasuk juga di Limau Manis itu. Alhamdulillah sudah banyak yang betul. Karena guru saya dulu kan Pak Nurmanur ya, dia sudah meninggal menjelang 2000, tahun 2000, tapi karyanya sudah banyak lah. Nah, salah satu saya memang memperjuangkan itu, membetulkan arah kiblat, juga menjaga waktu salat ini itu. Ya mungkin itu aja tanggapannya, nanti saya takut pula berlebihan. Oke, baik Ustadz. Ini kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita nih Ustadz dalam program Mutiara Pagi. Ustadz mungkin bisa sampaikan closing statement atau poin-poin ini terkait dengan pembahasan kita di pagi hari ini Ustadz. Ya Rani Zue, waktu Sabtu yang lalu itu kan terakhir bagi saya untuk religi pagi ya. Sekarang dengan Rani Zue pula Mutiara Pagi ya. Nah, jadi ini suatu sejarah, dan Rani juga termasuk keluarga baru di RRI, tapi walaupun baru kelenturan bicara dan profesionalnya sudah sangat bagus ya. Ini yang saya syukuri. Terus pendengar kita selalu meningkat dan menyediakan waktu untuk ini. Nah, jadi Mutiara Pagi tentu ya bagaimana namanya saja mutiara ya, kebaikan-kebaikan yang baik-baik yang mencerahkan, dan ini kita bangun terus. Jadi begini, bahwa dengan materi yang disampaikan ini, matahari jangan dibiarkan berlalu begitu saja. Memang dijadikan untuk berzikir. Begitu dia lewat tengah hari, azan zuhur dikumandangkan. Misalnya pagi lah ada zikir pagi, ada zikir sore. Terjadi gerhana matahari, jangan dibiarkan begitu saja menjadi tontonan. Misalnya mengikuti perkembangannya ya jadi tontonan, tapi tidak ada salat di sana, rugi kita. Jadi matahari itu menjadi zikir untuk berzikir kepada Allah, betapa Allah maha kuasanya. Matahari juga dengan muatan
kimianya ya luar biasa, ada helium, ada hidrogen, ada bunga api, bunga lidah matahari dan lain-lainnya. Tentu memang tidak sedalam itu kita pelajari, tapi yang jelas keberadaan matahari menentukan jadwal salat, juga jadwal puasa. Kan ada fajar, stop makan minum, disebut imsak. Begitu matahari terbenam, bergembiralah orang yang berpuasa, artinya kebahagiaan tersendirilah berbuka waktu itu. Jadi matahari, kalau bagi orang seni tentu matahari juga menjadi puitisasi, menjadi puisi, menjadi syair-syair. Ya enggak apa-apa, karena memang jiwa ini harus bergerak dan disahuti kemauannya. Sekali lagi, matahari dan hitungannya kita dari bumi ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ada surat matahari. Asy-Syams. Matahari tidak hanya dikaji di surat matahari, tapi ada di surah Ar-Rahman, ada surah Yasin, ada Al-Baqarah dan lain-lainnya. Mungkin sampai di sini ya kita bahagia ya, di awal tahun ini. Dan pendengar setia kita tetap hadir, dan juga ada teman-teman dia tidak bisa berdialog karena dalam nyetir. Ada teman saya itu Pak Dr. Reza, kalau dia ke Pekumbuh dia menikmati dan lain-lainnya. Ada yang sambil masak. Oke. Alhamdulillah kalau gitu ya Ustadz, mendengarkan perbincangan kita di pagi hari ini. Baik, Ustadz Firdaus, terima kasih atas waktunya di pagi hari ini, sudah menyempatkan datang ke studio juga. Ya baik, selamat beraktivitas kembali Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian Mutiara Pagi untuk edisi hari ini di hari Kamis 5 Januari 2023. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung baik melalui WhatsApp ataupun telepon di pagi hari ini. Dan pendengar, sebelum kita masuk dalam Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami masih sempat menghadirkan satu hiburan. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.